Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buat anak-anak yang sudah menyaksikan, saya harap kalian sudah sarapan, kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan, ya cuci tangan sesering mungkin, ya jaga jarak dengan teman-temannya, jaga jarak dengan masyarakat yang ada di luar sana. Oke ya? Terutama sama mantan jaga jarak. Ya, jaga jarak sama Iya, mantan. Ya, oke. Itu bahaya. Nggak bahaya. bisa move on. Ya, Iya. kita lanjut saja. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Pelajaran atau materi tentang kelompok sosial. Tapi ini bagian 4 ya. Kita nanti start dari akulturasi sampai ke asimilasi. Iya. Oke. Next ya. Jadi saya collab sama ini ya. Bapak collab dengan Pak Jono. Oke. Oke. Kita mulai dari akulturasi ya. Secara definisi, akulturasi itu merupakan proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang tujuannya memperkaya peradaban masyarakat tanpa menghilangkan corak budaya aslinya. Jadi, misalkan budaya itu kan bertemu ya, bahasa Sunda dengan Jawa, tapi logat daerah masing-masing masih terdengar gitu ya, masih ada daerah asalnya gitu ya. Atau misalkan kita lihat wayang, oh itu berarti itu namanya akulturasi, artinya bisa nanti dijelaskan secara lanjut oleh Pak Jono ya. Misalkan kita nonton wayang kan bentuk dan rupanya itu wayang itu dari Indonesia ya. Nggak ada wayang dari India, tetapi cerita dari wayang itu biasanya kita ambil atau orang-orang ambil dari cerita Ramayana, Mahabharata yang ciri khas orang-orang atau masyarakat India zaman dulu. Seperti itu. Jadi akulturasi itu yang asli atau unsur budaya aslinya tetap dilestarikan. Oke, Pak Jono. Oke, saya menambahkan di sini ada Masjid Kudus ya. Kudus. Contohnya salah satunya Masjid Kudus ini salah satu bentuk akulturasi yang sedikit sempurna lah. Ada unsur Jawa, ada unsur maaf bukan Jawa ya, lokal ya. Karena dulu ini ya lokal, ada unsur Cina, ada unsur kalau sekarang udah nambah modern. Salah satunya kalau kalian datang ke Masjid Kudus, pasti kalian ada di dindingnya itu ada gerabah, Gerabah, ya. gerabah buatan Cina, ya. Ini Nah, ada di sininya ada iya, gerabahnya ya. menara. Dan biasanya ini akulturasi di Islamnya ini biasanya kalau kalian perhatikan itu jenisnya ini jenis masjid tradisional. Karena ciri dari masjid tradisional itu bentuk atapnya itu tumpang dan biasanya ganjil ya. Dari 1, 3, jarang yang 1 ya. 3, 5, 6 bukan ganjil ya. Bukan, 6 bukan ganjil. 7 sama, Masjid Sama. Cirebon juga sama. Itu Iya. Azan, ada Cina azan pitu ada, ya, tradisi azan pitu ya. di Cirebon. Terus ada Saka Ada Soko Guru. Nah, Ya, itu Cirebon ya. iya. Dan di sini bentuk akulturasinya ya. Ada di atapnya, ada di jenis bangunannya itu secara bangunan. Lalu ada lagi secara bahasa. Kita sering bertanya-tanya kok Indramayu wilayahnya kan Jawa Barat. Jawa Barat identik Sunda, tapi kenapa Bahasa Jawa. bahasa Jawa? Yang Nah, itu digunakan. adalah salah satu bentuk akulturasi ya. Dan biasanya di logat ya, Logat, di ya. logat. Ada yang bahasa Jawa tapi logat Sunda, ya, Nah, atau kebalikannya mas ada. salah satu contohnya ada wilayah Anjatan sana. Mm-mm. Di Anjatan itu ada bahasa Jawa, Mm-mm. kental banget di nyebutnya bukan kita, tapi apa ya? Nyong, 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 nyong. nyong, nyong. Ya. Annyeonghaseyo. Ah, itu orang-orang orang Hmm. orang Korea ya. Kroya, kroya. Kalau Korea, di Korea. sini mah, iya. Nah, kalau di sana di Anjatan itu biasanya nyong, Nyong. nyongnya mendi. Nah, itu bahasa 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 Jawa ya, tapi Mm-mm. ada di wilayah Sunda. Nah, itu Mm-mm. bentuk salah satu bentuk akulturasi Atau di juga. Kuningan ada, kalau misalkan kita nanya ke teman mau kemana, ada Kak Endi, Kandi wae. Kak Andi bae. Nah, kalau Kak itu kan Sunda, Endinya Jawa, Nah, ya. terus Oke. kalau kalau ada Banten, Banten, Banten. Banten juga wilayah sebenarnya dulunya wilayah Jawa Barat ya. Banten setelah berpisah dengan Jawa Barat eh, tetap ada Masih ada wilayah-wilayah yang menggunakan bahasa Sunda, ada yang wilayah-wilayah Jawa. yang menggunakan bahasa Jawa. Contohnya sire, Sire, kita. kita. Nah, Ya, ya, kalau di iya.
Nah, di internet itu katanya. salah satu bentuk Ya, akulturasinya. Ada lagi selain ada sebenarnya ada lagi sebenarnya selain banyak. bangunan, bahasa ada Betul. lagi akulturasi ya. Ya, banyak sekali. Banyak banyak Itu banyak. ini hanya Bisa bisa salah satunya. makanan, Makanan bisa bisa. ya, Bisa budaya materi. Kalau materi, yang bahasa daerah itu adalah budaya imateri yang materi. artinya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Kita Kalau nggak bisa kita sentuh pakai tangan ya, bro. betul, Seperti itu ya. imateri itu artinya Materi. seperti itu. Kalau materi itu Yang bisa bisa dilihat, disentuh dan dilihat oleh dilihat. mata, Iya, indera kita. indra Indera indra kita. gitu ya. Hati Nah, itu bisa. hati kamu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini pola hubungan sosial lanjutan yang tadi ya. Jadi pola hubungan tuh ada yang sifatnya baik, hasilnya ada yang merugikan salah satu pihak ya. Contohnya yang akan kita bahas adalah dominasi ya. Jadi secara definisi dominasi itu adalah suatu kelompok ras, agama dan etis yang menguasai kelompok lainnya. Nah, ini ya. Nah, menurut sejarah ya yang pernah terjadi di Eropa sana ya, pernah terjadi yang namanya peristiwa genosida, pembunuhan massal secara sengaja dan sistematis. Nah, kalau kita sebut kata sistematis itu artinya terencana ya, Iya, betul banget, penuh dengan bos. rencana, penuh dengan apa namanya taktik dan sebagainya, sehingga kelompok yang menjajah ini bisa dengan mudahnya untuk membunuh atau menghanguskan yang lain, kelompok yang lain. Untuk kepentingan politik sebenarnya, bukan Ya, kepentingan kepercayaan atau agama sebenarnya. Oke ya, yang pertama kita bahas mengenai kelompok atau contoh dari genosida terhadap kelompok Yahudi yang ada di Jerman. Ya, pada saat apa, Pak Jono? ada beberapa kalau di Eropa ya, bukan hanya di Jerman aja sebenarnya genosida ini. Di Eropa itu banyak ya. Salah satu yang booming yang apa ya? Iya, Viral Nero. ya, yang viral itu ada genosida kelompok Yahudi atau agama Yahudi ya. Jadi di Yesus. Eropa itu zaman-zaman Perang Dunia Kedua ya. Tuh. Itu sangat-sangat kental dengan genosida. Yaitu kalian tahu kan yang kumisnya di sini siapa? Nah, iya, Nah, iya. itu Adolf Hitler Hail, ya. hail ya gitu. Adolf Hitler itu sangat-sangat membenci banget terhadap kelompok Jews ya. Iya, Ya. Jus kalau Dan orang sana akhirnya ya. dihancurkan atau di apa ya, dibunuh, Iya. kasarnya dibunuh secara besar-besaran, dicari, ditangkap, dipenjarakan, Mhm. kalau kata sejarah mah Holocaust Holocaust, ya. ya. Holocaust, Ada Holocaust, Holocaust ya, Holocaust, ya, genosida, genosida. Lalu ada juga yang kedua, selain di Jerman ini ada di Bosnia, Bosnia ya. Ini Bosnia waktu itu Herzegovina, Bosnia masih nyatu ya, nyatu dengan Yugoslavia, Jugos ya. ya, Bosnia Herzegovina kalau sekarang. Herzegovina, ya betul, Tapi itu bener bagian dari ini Pak Lukman, bagian dari Eropa Timur ya. ya, Ya. Jadi ada pembantaian juga. Ini juga genosida bukan hanya di Bosnia ya, di Asia juga sebenarnya ada. ada di Mungkin Kamboja kalau tidak salah ya, Khmer Merah, Khmer Merah, Khmer Merah iya, ya, Pol Pot, Pol Pot nah ya. ya, Ya. Pasukan Pol Pot yang sekarang nanti ada tindak lanjutnya ya, ke apa itu? Jadi pasukan pemberontak ya. pemberontak, ya, Ya, jadi dia tidak pro dengan pemerintah ya. betul sekali. Dan banyak sebenarnya seperti ini pembantaian etnis Ya. ya. Iya. Kelompok genosida yang di Yahudi ini kan identik dengan Nazi ya. Artinya ada sifat primordialisme dari Seorang kelompok pemimpin iya Nazinya. Jadi membanggakan ras ras tertentu yaitu Arya. Kalau Arya. yang di Bosnia ini cenderung dia itu dulunya hidup multikultur seperti di Indonesia ya. Pas bergabung masih dengan negara Yugoslavia, setelah pecah maka terjadi konflik ya Ya. dengan negara tetangganya Serbia dan Kroasia. Oke, Oke ya, seperti itu. kita next saja. Slide berikutnya. Oke, ini lanjutan yang dari tadi ya, yang genosida ya, ada pengusiran. Nah, nanti kita akan bahas bareng ya, pemindahan kelompok tertentu dari daerah asal atau negerinya tanpa persetujuan dua belah pihak. Jadi paksa ya sifatnya ya, dipaksa untuk pindah. Nah, yang pertama ada konflik Palestina dan Israel, yang kedua adalah pengusiran warga Indian Amerika. Bisa kita bahas bareng-bareng Oke, baca ya. jadi kalau kalau membahas tentang konflik Palestina dan Israel,
Ini Hmm. sebenarnya diawali dari perjanjian Balfour ya. Balfour yang Balfour di ditandatangani Inggris. oleh Inggris dan Oh, Israel, pebisnis ya, pebisnis pebisnis Israel, Yahudi ya. ya pebisnis Yahudi, karena orang Yahudi ini memang jenius lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena dalam beberapa kitab suci ya Hmm. itu dikatakan, entah surat-surat apa ya kalau nggak salah, orang Yahudi itu hanya dijanjikan tempat, tapi orang Yahudi itu diberikan kecerdasan Kecerdasan, gitu betul. bro. Makanya orang Yahudi itu akan melakukan apapun Hmm. untuk mendapatkan wilayahnya, dan Bilang salah satunya melakukan perjanjian Balfour Balfour itu dengan di Inggris. Inggris. Oh, balas Jadi budi ke orang-orang ya, atau entah pebisnis entah Yahudi entah itu seperti itu. kebetulan atau itu Atau direncanakan ya. nah ya, Jadi berbicara kebetulan atau direncanakan kita susah ya. kita susah karena memang Memang ah, kita bahasnya harus lama top gitu. secret, top secret artinya ya. Jadi Oke. artinya Yang kedua, tidak bisa kita di pecahkan. sini ada pengusiran bangsa Indian di Amerika. Ya. Kalau kalian pernah lihat film, coba Hmm. lihat film. There will be blood apa? No, 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 Bukan, no, bukan. no, no. Apa? Film Django Unchained. Bukan. Apocalypso. Oh, Apocalypto. Itu Apocalypto. kalau itu lebih ke ini ya, ke Meksiko ya, ke Iya, ya, daerah-daerah Meksiko. karena awalnya Ya. Suku Maya, kedatangan suku bangsa Maya. asing itu dari situ, Hmm. ya. Fernando Cortés itu masuk ke wilayah Amerika itu dari awalnya dari India, nanti Betul. barulah menyebar ke Amerika. Nah, yang Di sini. pendaratan layar Spanyol sebenarnya ini dari Spanyol ya, yang ngedarat pertama kali di wilayah Amerika Betul. ya, Ya. secara ini ya. Yaitu ada Columbus. Ya, Columbus itu Columbus. mendarat di Amerika dan ya melakukan ekspansi, Ke ya, pengusiran, apalagi ya bahasanya, terhadap orang Native terhadap American ya berarti. natifnya ya, Ya, orang-orang pribumi. lokalnya, pribuminya. Sama kayak di Australia, Australia, aborigin. aborigin. Ya. Sama seperti itu ya. Aborigin, terus apa lagi ya? Ada kalau misalkan di Amerika ada, terus di mana lagi ya? Kalau tidak salah di negara Meksiko Meksiko, ada, iya. Di Amerika Selatan seperti Brazil dan sebagainya kan masih ada ya, ya, ya. bangsa-bangsa seperti itu, bangsa-bangsa Indian, Amerika. Nah, itu diusir secara paksa ya. Apa ya? Bukan diusir secara, ada yang secara paksa, Paksa, ada ada yang yang secara perlahan-lahan nah, dia mundur. Kenapa dia nah, mundur? Karena dia apa ya? Gue jauh lebih tinggi peradabannya. betul. Lu Ada sikap etnosentris lah. Jadi Nah, itu kita dia. menilai budaya orang lain itu menurut standar budaya kita sendiri Nah, gitu. sama halnya kalau kalian, Tidak beradab. lu mirip orang Indonesia Timur. Ah, itu nggak Nggak boleh. boleh karena Itu merendahkan. merendahkan dan bisa Betul. menyebabkan Nah, si orang yang ini tuh konflik ya. konflik sara, Dan suku adan itu ras. salah satu bentuk pengusiran yang sangat Halus. lembut dan Iya. halus gitu ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai segregasi ya. Segregasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok, suku bangsa, dan ras. Jadi kita ingat-ingat kata kuncinya ya, ada kelompok, suku bangsa, dan ras. Jadi kelompok ini mempunyai arti yang sangat luas, suku bangsa ini lebih spesifik atau khusus ya. Nah, kenapa kita belajar tentang segregasi dan yang sebelumnya juga tentang dominasi dan sebagainya? Karena di berbagai macam masyarakat ya terdapat suatu dinamika sosial yang istilahnya kita tidak bisa samakan gitu ya. Ada masyarakat yang memang plural gitu ya, damai gitu terhadap perbedaan, tetapi ada juga masyarakat yang tertutup ya dari hal-hal yang bersifat diferensiasi atau yang berkaitan dengan perbedaan suku dan ras ya. Oke, kita lari ke benua Afrika ya. Kalau misalkan kalian pernah mendengar tentang politik apartheid ya, pemisahan antara golongan kulit putih dengan golongan kulit hitam, pasti kalian akan apa ya, ingat ke suatu tokoh ya. Tokoh bernama Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela ini merupakan pejuang dari Afrika Selatan ya, sekaligus presiden kulit hitam pertama di negara tersebut ya, yang menentang politik apartheid. Jadi apartheid itu seperti apa sebenarnya ya? Jadi kalau misalkan kita artikan apartheid itu adalah segregasi yang bentuknya ini pemisahan antara
kulit hitam dan kulit putih. Jadi kalau misalkan kalian pernah baca buku sejarah, kalian pernah baca berita, ya, entah di YouTube dan sebagainya, kalian nanti pasti melihat bahwa orang kulit putih ini fasilitas publiknya mau itu transportasi ataupun sekolah atau pendidikannya dipisahkan ya dari golongan kulit hitam. Nah, karena mereka menganggap bahwa mereka yang kulit hitam itu merupakan salah satu bentuk dari evolusi yang kurang sempurna ya, menurut Darwin ya, kalau misalkan kalian pernah mendengar, maka mereka tidak dianggap manusia seutuhnya seperti itu. Jadi politik apartheid ini memang banyak yang menentang gitu ya, berbagai masyarakat dunia banyak yang menentang. Makanya gambar yang saya tunjukkan di bawah ini merupakan suatu protes terhadap politik apartheid yang diadakan di berbagai belahan dunia ya, seperti di Amerika dan Inggris ya. Oke, kita lanjut ke segregasi yang ada di Indonesia ya, di lokal ya. Oke, di Indonesia kita pernah mendengar kampung Cina ya atau pecinan, ada kampung Arab ya, terus ada lagi eh, pribumi dan sebagainya. Nah, ini segregasi etnis ya jenisnya ya. Tapi tadi yang apartheid itu kan ras ya. Kalau ini segregasi etnis, artinya kita berbicara tentang memisahkan gitu ya. Pemisahan antara golongan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Etnis itu suku bangsa. Nah, dulu Belanda pada saat masih menjajah di Indonesia, mereka memisahkan ya, memisahkan mengkotak-kotakan wilayah-wilayah yang istilahnya diperuntukkan untuk pecinan atau orang-orang Tionghoa dengan kampung Arab. Nah, maka dari itu tujuan dari orang Belanda itu kenapa dipisah-pisahkan karena untuk menghambat ya sifat atau jiwa nasionalisme dari bangsa Indonesia. Jadi tidak mau dipersatukan, dipecah belah. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan ya ini bentuk dari kegagalan penerapan dari segregasi etnis di Indonesia. Jadi kalian kalau misalkan pernah belajar sejarah sama Pak Jono ya kalian pasti pernah mendengar Indische Party ya. Jadi Indische Party ini terdapat salah satu tokoh yang bisa dibilang Indo ya, Douws Dekker. Kita lanjut lagi ya ke halaman berikutnya ini cukup menarik ya mengenai asimilasi ya. Jadi kalau misalkan pada slide sebelumnya kita belajar tentang akulturasi ya, ini sama-sama dikit lah dengan akulturasi ya. Jadi kalau misalkan asimilasi ini pembauran dua kebudayaan yang menghasilkan budaya baru yang berbeda dengan budaya lama. Tapi kalau misalkan akulturasi yang kita pelajari sebelumnya itu menghasilkan budaya yang masih mirip dengan budaya yang lamanya atau aslinya. Nah, sebenarnya kalau asimilasi ini sifat dari percampuran budayanya ini menghasilkan apa ya budaya yang kurang bisa diterima oleh masyarakat yang tinggal di negara tersebut atau pribuminya. Misalkan ya kita bicara tentang amalgamasi atau kawin campuran antaras gitu ya. Misalkan kulit hitam dengan kulit putih, Kaukasoid dengan Negroid ya. Terus ada Kaukasoid dengan Mongoloid. Mongoloid itu yang istilahnya identik dengan orang-orang Asia Timur. Nah, pada saat mereka istilahnya menjalin hubungan pernikahan, maka mereka otomatis akan mendidik anaknya itu dengan salah satu cara kebudayaan yang mereka anut. Misalkan orang bule ya, misalkan orang Kaukasoid, orang kulit putih menikah dengan orang yang istilahnya dari Asia Timur dan tinggal di Amerika Serikat. Maka yang diterapkan kebudayaannya maupun pendidikan ke anaknya ini bercorak ke barat-baratan seperti itu. Jadi tidak membawa unsur dari kebudayaan atau kebiasaan dari orang tua, misalkan ibunya yang dari Jepang dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi sisi negatif dari yang namanya amalgamasi atau kawin campuran. Nah, jadi kalau misalkan orang Barat kan bebas ya hidupnya ya, agak liberal. Jadi kalau misalkan orang Asia lebih konservatif, artinya lebih memegang adat istiadat. Nah, ini yang
menjadi konflik ya antara kebudayaan seperti itu. Yang kedua ada westernisasi. Nah, westernisasi ini sebenarnya sama seperti amalgamasi ya, tetapi westernisasi itu tidak ada hubungan pernikahannya, tetapi westernisasi itu lebih mengarah atau mengacu pada yang namanya gaya hidup. Di kita misalkan ya tidak jauh-jauh eh yang namanya adat istiadat ini semakin lama semakin luntur ya. Yang namanya model pakaian, yang namanya istilahnya sopan santun, terus gaya bicara. Kadang kita lebih mengacu kepada hal-hal yang berbau barat ya. Kalau misalkan anak-anak muda bilang kalau anak gaul itu kayak anak jaksel ya, bahasanya campur-campur Inggris. Nah, ini yang merupakan salah satu dampak dari westernisasi ya. Literally maksudnya begini. Nah, ini kan kutipan kalimat yang kadang-kadang dihasilkan dari proses westernisasi. Artinya kita mau meniru budaya barat tetapi bukan dari hal kemajuannya atau teknologinya, tetapi lebih ke gaya hidupnya saja seperti itu. Jadi kita benar-benar meninggalkan tradisi yang lama gitu ya. Adat istiadat yang sebenarnya sifatnya baik. Sopan santun ya. Apa namanya? Menggunakan bahasa halus ke orang yang lebih tua ini sedikit demi sedikit memudar ya pada zaman sekarang. Oke. Itu saja pemaparan dari Bapak ya untuk materi tentang ya kelompok sosial, khususnya tentang pola hubungan sosial. Sekali lagi Bapak mengingatkan kalian harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ini demi keselamatan kita bersama ya, sekali lagi. Jadi kalau misalkan kita respect gitu ya, kita menghormati yang namanya tenaga medis yang melakukan hal yang heroik ya terhadap masyarakat gitu ya, meninggalkan keluarganya dan sebagainya, maka kita harus bantu bersama dengan stay at home gitu ya, tetap di rumah. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.